Pernah kepikiran nggak sih, berita-berita besar di dunia, konflik ribuan kilometer jauhnya atau krisis ekonomi di benua lain, itu rasanya jauh banget kan? Tapi, gimana kalau ternyata setiap cerita besar itu sebenarnya punya alamat lokal, mungkin bahkan di kota kita sendiri? Nah, hari ini kita bakal lihat sebuah kota yang jadi bukti nyata soal itu. Yuk kita terbang ke Balikpapan, sebuah kota di Indonesia yang punya julukan ini, Kota Minyak. Julukan ini bukan sekedar nama loh, ini adalah identitasnya, sejarahnya, dan sekaligus, titik lemahnya. Karena nasib kota ini terikat erat banget sama satu komoditas yang jadi rebutan seluruh dunia. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Karena buat warga Balikpapan, sebuah krisis internasional yang lagi panas-panasnya baru aja jadi urusan yang sangat pribadi. Oke, kita mulai dari yang lagi terjadi sekarang ya. Sebuah drama geopolitik yang ternyata gaungnya sampai ke pesisir Kalimantan Timur. Jadi gini, di Selat Hormuz, bayangin aja ini kayak jalan tol utamanya energi dunia, situasinya lagi tegang banget. Sejak 28 Februari, konflik antara AS, Israel, dan Iran bikin jalur ini macet total. Iran melakukan blokade de facto, artinya meskipun nggak resmi diumumkan, kapal-kapal susah banget buat lewat. Mengingat hampir 20% minyak dunia lewat sini, kalau jalur ini mampet, ya seluruh dunia ikut pusing. Dan di tengah kekacauan itu, ada perang informasi juga. Di satu sisi, Presiden Trump bilang, tenang, lagi ada pembicaraan damai. Tapi di sisi lain, Iran langsung ngebantah. Itu berita bohong buat mainin harga minyak. Jadi, siapa yang benar? Bikin bingung kan? Nah, di antara semua simpang siur itu, ada satu angka yang penting banget buat kita, 2. Ya, 2 kapal tanker minyak milik Pertamina, BUMN kita, sekarang lagi terjebak di sana. Tiba-tiba, krisis di Selat Hormuz bukan lagi sekedar berita luar negeri buat kota minyak. Ini udah jadi masalah mereka. Sekarang coba kita mundur sedikit, karena yang menarik, situasi kayak gini tuh ternyata bukan yang pertama kali buat Balikpapan. Perasaan terisolasi oleh peristiwa besar di luar kendali mereka, itu ada jejaknya di masa lalu kota ini. Iya, julukan kota minyak itu ada alasannya. Dari dulu, kota ini memang pusat industri minyak yang super strategis. Justru karena sumber dayanya yang melimpah inilah, Balikpapan selalu jadi incaran kekuatan asing. Ini yang bikin dia penting, tapi sekaligus juga rentan banget sama gejolak dari luar. Dan kerentanan ini paling kelihatan di sini. Coba deh bayangin, seluruh Indonesia merayakan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Balikpapan malah nggak tahu apa-apa, gelap total. Berita proklamasi itu baru sampai 3 bulan kemudian. Dan bukan lewat jalur resmi, tapi dibawa sama seorang pekerja kapal. 3 bulan. Begitu dengar kabar kemerdekaan, tentu aja semangat langsung berkobar. Warga Balikpapan, dipimpin Abdul Muthalib, coba mengibarkan sang merah putih sebagai tanda mereka bagian dari Indonesia. Tapi sayangnya, usaha itu langsung digagalkan dan pemimpinnya ditangkap. Itu adalah pertarungan pertama mereka untuk sebuah identitas. Dari kisah Balikpapan, kita bisa tarik benang merahnya ke sebuah tema yang lebih besar. Soal gimana negara-negara di dunia menghadapi tekanan geopolitik yang luar biasa. Coba kita lihat 2 contoh ini. Iran menghadapi tekanan yang panas, konflik militer langsung. Di sisi lain dunia, ada Kuba. Tekanannya beda, lebih dingin dan pelan-pelan, tapi udah mencekik mereka selama lebih dari 60 tahun lewat embargo ekonomi. Dampak embargo ini kemana-mana loh. Bukan cuma soal politik, tapi soal kehidupan sehari-hari. Mulai dari susahnya cari obat-obatan, sampai hal-hal yang kita anggap sepele, kayak nggak bisa pakai Zoom atau Skype buat terhubung sama dunia luar. Bayangin di zaman sekarang. Kalau data tadi belum cukup, coba deh dengarkan suara manusianya. Kata-kata dari Isben Peralta, seorang warga Kuba ini, benar-benar nunjukin realita pahit di sana. Ini bukan lagi soal statistik, ini soal perjuangan buat sekedar bisa makan. Tapi sama seperti para pejuang di Balikpapan dulu, di tengah tekanan yang begitu berat, ada satu hal yang gak pernah padam, semangat perlawanan. Kuba tetap menunjukkan sikap menantang, menegaskan kedaulatan mereka walaupun kondisinya sulit banget. Oke, cukup soal geopolitik yang rumit. Sekarang, kita balik lagi ke Balikpapan. Karena di balik semua drama besar dan gemas sejarah itu, ada satu hal yang terus berjalan tanpa henti. Kehidupan itu sendiri. Kalimat ini kelihatannya sederhana, tapi ini inti dari semuanya. Saat dunia mungkin lagi nahan napas karena konflik di Hormuz, roda kehidupan di kota minyak ini terus aja berputar. Coba lihat angka ini, hampir 6.000. Ini bukan jumlah pengungsi atau korban krisis loh. Ini adalah perkiraan jumlah pemudik yang tiba di Pelabuhan Semayang Balikpapan cuma dalam 2 hari pasca Lebaran.
Ribuan orang pulang, balik ke rutinitas masing-masing. Kalau kita intip pelabuhannya, pemandangannya ya pemandangan normal. Keluarga-keluarga turun dari kapal, bawa oleh-oleh, kelihatan capek tapi seneng. Inilah ritme kehidupan kota yang sebenarnya, yang nggak terlalu terpengaruh sama berita-berita utama. Tapi ritme normal ini juga punya sisi lain, tragedi. Di tengah hiruk-pikuk arus balik ada juga kisah personal yang memilukan. Sebuah kecelakaan tunggal yang merenggut nyawa seorang pemuda 21 tahun. Ini jadi pengingat yang getir ya, bahwa di setiap kota, di samping cerita-cerita besar, ada drama kehidupan dan kehilangan yang sangat pribadi, yang terjadi setiap hari. Jadi, setelah kita jalan-jalan dari Selat Hormuz ke masa lalu Balikpapan, mampir sebentar ke Kuba, dan balik lagi ke jalanan kota, apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Kita jadi lihat kan gimana semua cerita ini ternyata nyambung. Krisis global di Selat Hormuz berdampak langsung ke kota minyak. Sejarah kemerdekaan Balikpapan yang tertunda ternyata mencerminkan kerentanan yang sama. Kisah Kuba menunjukkan kalau mereka nggak sendirian. Dan yang paling penting, kita lihat bahwa di tengah semua itu, ya kehidupan terus berjalan dengan segala suka dan dukanya. Ini membuktikan kalau sebenarnya nggak ada tuh yang namanya berita luar negeri. Setiap peristiwa global, cepat atau lambat, pasti akan menemukan jalannya ke lingkungan kita, ke kota kita, ke dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang buat kita renungkan adalah, kira-kira berita global mana yang sekarang lagi ikut menulis cerita di kota kelahiran Anda?